Shalom. Shalom. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Puji nama Tuhan. Ada sukacita? Kita sangat bersyukur anugerah Tuhan bagi kita sepanjang 6 hari yang kita sudah lewati. Saya sangat bersyukur bagi kita yang ada di tempat ini maupun yang di rumah sudah siap untuk bersama-sama beribadah. Kita adalah orang-orang yang tahu mengucap syukur. Kita adalah orang-orang yang tahu berterima kasih. Amin. Kalau sepanjang 6 hari kita bekerja, ya, Tuhan beri kesempatan, beri kekuatan, kesehatan. Hari ini adalah hari kita mengucap syukur dan hari kita yang disiapkan untuk menerima lagi kembali janji-janji dan keberkatan daripada Tuhan. Tuhan ingatkan kita supaya jangan jadi orang serakah, ya. Udah Tuhan kasih hari untuk beristirahat. Jangan dipakai beristirahat tidak ibadah, tapi kita benar-benar mau datang beribadah, mau berterima kasih buat kasih karunia Tuhan atas kehidupan kita. Karena Dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang terus memelihara dan melindungi kita. Puji nama Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kami mau berterima kasih kasih
kita masuk dalam doa pembukaan. Haleluya. Bapa di dalam surga, Bapa yang selalu kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, sungguh Bapa yang sangat baik. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih sekali kepada kasih-Mu, kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu yang memberikan kepada kami semua. Sehingga pada pagi yang indah ini kami bersama saudara-saudara kami boleh datang berkumpul di tempat ini untuk beribadah kepada-Mu ya Bapa. Terlebih dahulu kami mohon perdamaian daripada kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, segala perbuatan dan juga pemikiran kami yang tidak baik dan tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan berarti kami semua yang hadir pada saat ini, membawa pujian, pujian musik, singer, terlebih-lebih hamba-Mu yang akan mengadakan kebenaran Tuhan. Bila ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa rohani, kuasa-kuasa yang tidak senang kami beribadah pagi yang indah, izinkan kami memanggil nama dan di dalam nama Yesus kami usir, kami tengking, kami hancurkan semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan ibadah kita yang indah di pertemuan pertama sampai selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang juru selamat kami dan berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan dulu. Glory, haleluya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, shalom. 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 Kita dikabulkan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita sangat bersyukur ya dengan kabar berita yang sudah gencar ya. Itu satu om yang lagi ini om yang lagi banyak menggoncangkan orang ya. Wajar karena ini seluruh dunia. Si Omikron katanya. Ini Omikron bukan ibu, bukan bapak, bukan ibu atau tante katanya. Ini om, makanya dia gak katanya. Ya, makanya kita percaya, lebih memperkuat kepercayaan kita dengan terus kita menyatakan sukacita daripada Tuhan, karena obat yang manjur adalah hati yang gembira. Kita lagi berdiri, mari semua kita mau nyatakan haleluya, kita mau nyatakan puji Tuhan, kita mau menari di hadirat Tuhan. Haleluya, mari semua. Khususnya yang kaum wanita yang pernah Natal berapa tahun lalu gitu ya, dia dengan semangat, ada lupa ya. Mari kita ingat kembali dengan kita merasakan sukacita daripada Tuhan. Mari semua nyanyi haleluya, glory. Bye.
dan pembebas kita. Amin. Haleluya. Karena dengan kekuatan firman-Nya, Dia selalu mengubahkan dan mau menyempurnakan hidup kita jadi seperti Dia. Haleluya. Kita mau bernyanyi teriak. Haleluya. Puji nama Tuhan. Untuk kita siapkan hidup kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ada kekuatan kita, semangat hidup kita ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Iman kita terbangun oleh karena firman Tuhan. Haleluya.
Kalau Tuhan mengangkat kita, benar-benar angkat hidup kita. Amin. Kalau dunia ada maunya, habis angkat kita dijatuhin ya. Kalau sudah mulai ada modus-modus, dalam Tuhan tidak ada modus-modus. Haleluya, murni kejujuran hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia adalah penolong kita yang setia, tak pernah beranjak kesetiaannya di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, pesan Tuhan yang saya sampaikan, mari kita tahu mengucap syukur, tahu berterima kasih buat Allah yang kita. Dia adalah penolong yang setia di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Memenuhi keperluan
Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Engkaulah pelindung pemelihara hidup kami Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus atas segala pimpinan-Mu di pagi hari yang indah ini Tuhan. Kiranya yang kami persembahkan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Urapi kami juga agar benar-benar kami mengerti, sadar dan melakukan segala kehendak-Mu ya Bapa. Bila ada kuasa-kuasa kegelapan di rumah ini maupun di dalam hati kami hancurkan. Kami minta kepada Tuhan-Mu Yesus, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami bisa tenang ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nama Tuhan, Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan, bersama dengan rekan-rekan dan jemaat yang ikut live streaming hari ini. Saudara, kita bersyukur kalau kita diberi kesehatan. Kita bersyukur kalau kita dikasih umur panjang. Berarti masih ada juga Tuhan menginginkan kita untuk bisa berkarya, bisa memberi buah bagi Tuhan dan bagi sesama saudara ya. Puji Tuhan, beberapa rekan-rekan mungkin mengalami sakit ya, Omikron yang meningkat, sekalipun tidak parah kasus-kasusnya, tidak seperti virus Delta, tetapi tetap mengkhawatirkan. Ya, di dunia ini ada beberapa pandangan buka masker, lalu kemudian buatlah virus corona seperti kena flu. Ya, saudara, tapi masih terus ada perdebatan satu dengan yang lain. Kalau kita masih pakai masker, itu karena kita tunduk pada pemerintah kita. Kita sehat, saya tidak pakai masker juga tidak masalah. Tapi kita tunduk pada pemerintah kita. Kita sudah mendoakan pemerintah kita dan akhirnya Tuhan pilih pemimpin yang baik. Masa dia sampaikan lalu kita tidak tunduk? Nggak adil namanya. Jadi kita lakukan ini semua seperti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Tetapi saudara, ada hal yang Tuhan siapkan buat semua kita di kedepan beberapa entah bulan, entah tahun, saya tidak tahu. Tapi yang pasti akan terjadi sebuah peristiwa besar atas gereja Tuhan, di mana kita semua akan menerima janji-janji Tuhan. Seluruh janjinya akan dipenuhi buat semua anak-anak Tuhan. Akan ada kelimpahan, akan ada pemulihan segala sesuatu, saudara ya. Di dalam ungkapan dari apa yang Tuhan sampaikan, karena ini merupakan nubuatan dari segala hal yang Tuhan sampaikan di Alkitab kita, saudara. Coba kita baca Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 21 bersama-sama. Ini adalah nubuatan yang belum digenapi. Digenapinya di zaman-zaman kita ini. Sama-sama kita baca satu ayat ini, Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Ya, kalau kita sudah menemukannya, kita akan baca bersama-sama. Saudara ya, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kristus harus tinggal di sorga
dan dia akan kembali. Sebelumnya ada pemulihan segala sesuatu. Jadi Tuhan menjanjikan hal ini. Kita mau dipulihkan, kita mau menerima janji Tuhan. Tapi sebelum kita ingin, Tuhan telah menjanjikannya lebih dahulu. Jadi saudara, ada satu keadaan di mana khususnya buat anak-anak Tuhan akan mengalami pemulihan segala sesuatu. Memang kekuatan Illuminati dengan segala macam daya upayanya, dia siapkan dengan segala infrastrukturnya yang boleh dikatakan sedang menuju kepada keberhasilan, dengan membuat hebohnya dunia adanya virus dan vaksin, yang kemudian juga para pakar Kristen mengatakan ini kelompok yang akan menguasai dunia. Yang saya sering sebutkan Illuminati, ini bukan kelompok main-main memang. Tetapi saudara, percayalah bahwa ada satu janji dari Tuhan, bahwa semua akan dipulihkan buat anak-anaknya. Ya, saudara ya. Nah, saudara, menghadapi pemulihan ini, ya di dalam Alkitab itu selalu ada terulang-ulang sebuah siklus yang ada. Jadi pernah terjadi, lalu kemudian akan terulang lagi mencapai pada klimaksnya, saudara ya. Contoh sedikit saya memberitahu di dalam perjanjian lama dahulu kala, kita sebutnya sebelum Masehi, before Christ kalau dalam tanggalan kita, saudara, dalam tahun kita. Itu ada binatang yang keluar, ada 4 binatang yang keluar. Dan kitab Wahyu nubuatan yang ke depan kita ini berkata, binatang itu sudah muncul, tapi sekarang tidak ada, dan dia akan muncul. Jadi seperti itu. Jadi antikris itu pernah muncul dulu, kemudian tidak ada, nanti akan muncul. Sama juga siklus dari gereja Tuhan. Ada pemulihan, lalu kemudian gereja Tuhan tenggelam, lalu Tuhan berkata ada pemulihan lagi. Nah, peristiwa ini sama dengan keberadaan pada saat orang Israel menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, di mana di situ mereka mengalami segala hal yang dijanjikan oleh Tuhan. Yosua 21 kita baca ayat 43 sampai 45. Kita akan melihat, kita akan mengalami pemulihan segala sesuatu, janji-janji Tuhan. Tapi peristiwanya persis ketika seperti Israel masuk ke tanah Kanaan. Tidak semua orang gak taunya yang menerima tanah perjanjian itu, yang menerima janji Tuhan itu. Tidak semua orang Kristen gak taunya yang menerima pemulihan segala sesuatu. Kita baca Yosua 21 dulu ayat 43 sampai 45. Mari. Keamanan di negeri yang dijanjikan Tuhan. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel. Seluruh negeri itu diberikan kepada Tuhan, diberikan Tuhan kepada umatnya, kepada orang Israel, ya. Ya, ini negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah. Dan negeri ini dijanjikannya dengan sumpah. Tuhan gak main-main. Ya, Yosua 21 ayat 43. Negeri ini dijanjikannya dengan sumpah. Bukan cuma begitu saja menjanjikan, tapi dengan sumpah. Untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Terus mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Perhatikan baik-baik. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan segala penjuru. Jadi pemulihan segala sesuatu itu termasuk keamanannya, termasuk berkatnya, kesehatannya. Jadi semuanya dipulihkan. Semuanya mengalami janji Tuhan yang hebat dan dahsyat ini. Terus tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Dan Tuhan selalu menjanjikan dan memenuhi janjinya dengan tepat, ya. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Perhatikan. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Aman. Nah, ini namanya segala sesuatu itu ya semuanya. Ya aman, ya diberkati, ya berhasil, ya sukses, ya sehat. Ini semuanya. Terus dari segala yang baik yang dijanjikan dari Tuhan, segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak terpenuhi. Ada yang tidak terpenuhi. Terus semuanya terpenuhi. Semua terpenuhi. Saudara yang mendengar janji bahwa mereka akan mendapat tanah Kanaan, tanah perjanjian namanya.
semua janji digenapi di situ. Kurang lebih dari prajurit yang berusia 20 tahun ke atas 600.000 600.000 lebih. Susah. 600.000 lebih itu laki-laki saja. Kalau saatnya separuhnya kita katakan laki-laki itu sudah menikah, separuhnya dari 600.000, 900 ribuan mendengar. Dan dari mereka ini ada anak-anak, kira-kira begitu. Karena mungkin ada usia-usia yang sudah 50 tahun yang punya anak dan cucu. Katakanlah dari 600.000, 900.000 punya anak ini. Ini suami istri punya anak, sudah ada 300.000 yang sudah punya, yang telah keluarga. Tambah anak satu sajalah, 300.000. Berapa? 1,2 juta kurang lebih. Memang diperkirakan ada 2 juta orang yang keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. 2 juta orang, ya termasuk anak kecil sampai kepada orang dewasa. Orang dewasa tercatat 603.000. 900 ribuan lah kira-kira kalau kita ambil separuh dari mereka yang sudah menikah. Karena usianya di atas 20 tahun, 25 ya sudah menikah lah kira-kira. Dari pasangan suami istri ada kurang lebih 900.000 orang. Dan telinga 900.000 orang. 2 telinga 900, 1,8 kuping. Ya, dari seluruh orang itu hanya 3 orang. Ya, kita selalu menyebutnya 2 orang yang masuk Kanaan. Gak taunya 3 orang. Yosua, Kaleb, Eleazar, 3 orang dari generasi yang 600.000 orang. Kemudian generasi penerus yang lahir di padang gurun. Jadi ada 4. Jadi waktu mereka ngalami dalam kitab Yosua itu gak taunya gak semua yang mendengar lalu menerima. Gak taunya gak semua juga yang mendengar janji Tuhan, yang mendapat janji Tuhan tetapi menerimanya. Gak semua, gak tahu. Kalau dilihat dari pengalaman Israel, begitu banyak orang yang tidak mengalami janji Tuhan. Makanya ada banyak orang Kristen yang kecewa. Mana Tuhan janji? Mana Tuhan janji? Lupa bagaimana kalau ingin menikmati janji Tuhan, sikapnya itu harus bagaimana? Nah, sekarang kita akan lihat sekarang bagaimana orang-orang yang akhirnya disebut layak menerima janji Tuhan. Bahkan segala sesuatu dipenuhi. Semua janji Tuhan dipenuhi. Janjinya itu selalu disegel, selalu dibeteraikan dengan sumpah. Wah, kalau sudah sumpah sudah gak bisa digugat. Artinya kalau Tuhan sudah janji lalu aku bersumpah memberkati kamu, aku bersumpah memberkati kamu, itu Tuhan sendiri gak bisa mengatakan aduh sorry ya itu kilaf. Gak bisa, itu harus memberkati kita, harus. Cuman persoalannya seperti orang Israel yang diberkati itu bukan 600 ribuan lebih itu, bukan generasi pertama, tapi generasi penerusnya tetap diberkati, tetap masuk Kanaan. Cuma 40 tahun pending, kayak begitu sudah. Jadi sayang ya kalau kita sudah dengar lalu kita nggak dapat. Ya sih akhirnya anak-anak kita dapat, tapi sayang dong hidup ini dalam kehidupan ini karena ada generasi yang pertama dapat juga. 3 orang sih, nggak begitu banyak. 3 orang, jadilah 3 orang ini saudara. Pertama adalah Yosua, saya sebut dia pemimpin. Kedua Kaleb, penuntas. Ketiga Eleazar, imam itu adalah milik Tuhan, jadi pemilik. Dan keempat, generasi penerus. Inilah mereka yang menikmati seluruh janji Tuhan. Saya nggak tahunya kalau kita lihat nggak sesuatu yang harus seperti Yosua misalnya. Wah seperti apa ya gerangan, mesti kudusnya kayak apa, ini orang sempurna kayaknya. Nggak ada di dunia yang sempurna kecuali Tuhan Yesus.
kelebihan dari mereka itu, kalau menurut saya kita bisa mengikutinya gitu loh. Nggak sesuatu yang susah, nggak sesuatu yang rasanya rumit banget. Gambarannya gini lah ya, gambarannya gini, gampangnya saya ini ya pengen sekali saya ini katakanlah punya motor, tapi saya nggak bisa merancang motor, buat motor nggak bisa lah, itu mah sulit, mendingan beli aja lah, kira-kira begitu saudara. Kemampuan kita nggak mampu lah ke sana, mendingan beli aja lah, jadi pembeli aja. Kalau untuk merancang kayak begitu nggak bisa saya. Ya, jadi kita rasanya minder, wah itu orang-orang yang hebat. Nggak taunya orang-orang ini biasa saja seperti kita. Kita bisa ngikuti sebenarnya. Jadi kalau kita mau menikmati semua janji Tuhan, ya ikutilah dari 3 orang ini yang nyata. Sebab kalau yang generasi penerus, ya ini adalah generasi yang akhirnya akan menerima berkat-berkat Tuhan diteruskan, saudara ya. Saudara perhatikan baik-baik, kalau generasi penerus ya nanti anak-anak kita. Memang ada 2 poin selalu. Ada orang tua, generasi orang tua dan generasi anak. Di gereja ini aja ada generasi orang tua dan generasi anak. Orang tuanya pun beda-beda. Ada yang sudah lanjut, ada yang masih umur ya setengah baya, ada yang masih orang ibu-ibu atau bapak-bapak muda. Nah, saudara ya, beda-beda. Tapi yang pasti generasi orang tua dan generasi anak, ada anak-anak, saudara. Generasi anak di hari-hari akhir memang sering disebut, sama saya sering disebut bahwa ini generasi anak laki-laki. Ini generasi yang akan menikmati waris dari semua janji Tuhan. Tapi kita orang-orang tua jangan mau ketinggalan, karena ada 3 orang generasi pertama yang masuk Kanaan. Demikian juga mari orang-orang tua ikutlah apa yang nanti disampaikan. Seperti apa Yosua itu, seperti apa Kaleb itu, seperti apa Eliasar itu. Justru mereka inilah yang akhirnya berperan penting. Yosua tanpa pemimpin tidak bisa. Generasi anak-anak yang dilahirkan gak ngerti apa-apa, Yosua memimpin. Eliasar generasi lama itu, generasi pertama, dan Eliasar sebagai imam besar perlu hadir. Lebih daripada itu, Kaleb, dia ngerti yang menjadi penyebab masalah. Kenapa umat Tuhan tidak menerima berkat-berkat Tuhan, tidak menerima janji Tuhan? Dia hadapi semua masalah. Nah, ini lihat, kita lihat saudara ya. Perhatikan, yang pertama adalah Yosua. Kita baca Keluaran 33 ayat 11. Yosua itu dikenal seperti apa sih? Yosua itu dikenal seperti apa? Saudara ya, mari kita lihat. Perhatikan semua jemaatnya ikut online juga hari-hari ini. Katanya Jakarta sudah mulai juga semua ibadah online. Ya, puji Tuhan, Pegadaian masih ada onsite, saudara ya. Hampir semua gereja harus ditutup lagi dan kembali online. Saya harusnya khotbah di bulan Maret. 2 kali ini tundaannya. Pertama sekali khotbah di 2020 ya, diundang satu gereja. Virus corona memuncak. Pak, jadi gak jadi batal Pak. Oh ya gak apa-apa, saya juga mau pulang. Tuh awal-awal virus corona. Diundang lagi 2 tahun kemudian di 2022. Bulan Maret lagi jatuhnya. Karena misalnya ya bulan Maret itu. Omikronnya puncak lagi. Pak, kirim aja video supaya bisa disampaikan, karena kami harus ibadah online. Ya inilah keadaannya. Pegadaian masih onsite, puji Tuhan ya. Manfaatkanlah onsite ini, beda dengan online. Ya kita baca ya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa. Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Itu kepada Musa Tuhan berbicara. Terus kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Perhatikan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun itu adalah abdi Musa, bukan abdi Tuhan. Ini pekerjaannya Musa. Kalau Musa itu abdi Tuhan, hamba Tuhan,
Yosua bin Nun itu hanya abdi Musa. Sejak kapan? Yuk. Seorang yang masih muda Seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. dia loyal, dia setia kepada tuannya yang namanya Musa. Alkitab tidak pernah mengatakan Yosua itu adalah abdi Tuhan, hamba Tuhan. Tidak. Kadang-kadang ya kalau dalam konteks penggembalaan ada nyanyian, selama hamba masih bernafas, hamba tetap jadi pengerjamu. Wah, nggak pernah naik-naik loh. Jadi pengerja terus. Jadi dipelesetin begitu. Itu maksudnya bukan itu juga sebenarnya. Ya memang kadang-kadang saudara dari dulu sampai sekarang masih PDP aja itu kan ya. Kenapa? Ya gembalanya tidak akan angkat dia. Jadi abdi, setia sekali. Ya memang beda dengan Musa ini, pemimpin yang pandangannya luar biasa, saudara. Tapi ada para gembala yang pemimpin pandangannya nggak luar biasa, tuh sempit banget ya. Pengerjanya jadi pengerja terus, dari dulu sampai sekarang jadi pengerja terus, nggak dikasih kepercayaan apa kek, cuma urusannya nyapu gereja ngopel dan sebagainya. Tapi Yosua memang di situ loh jabatannya, di situ statusnya, di situ derajatnya. Dia setia sama Musa. Jadi kalau saudara menjadi pemimpin memang harus setia, bukan kepada Tuhan lebih dahulu, tapi kepada orang sebagai atasannya. Itu Tuhan sendiri. Kan nanti kita akan lihat, saudara, kita setia sama atasan kita itu ada dampaknya nggak kami? Ya mungkin atasan kita ini terus tekan kita, nggak masalah. Tetap setia, tetap loyal. Ini pelajaran dari kebenaran firman. Gak usah berontak, taat saja. Kecuali kalau sebuah perintah pelanggar firman yang lain kisahnya. Kamu harus korupsi ya, itu nggak boleh ya. Biarpun di atasan gue, sorry ya begitu. Kalau itu berkaitan masih dalam kebenaran, lakukan dan taat setia, loyal. Kita baca sebagai bukti Bilangan 11 ayat 28 sampai 29. Yuk. Bilangan 11 ayat 28 sampai 29. Mari. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa. Sejak mudanya menjadi abdi Musa. Tuh, ya terus. Tuanku Musa, cegahlah mereka. Terus. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Wah, Yosua ini giat mendukung Musa. Dia giat, jadi bukan cuma sekedar loyal setia, tapi dia terus giat membela Musa. Ini luar biasa. Terus kan? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberinya rohnya hinggap kepada mereka. Iya, saudara, waktu itu memang ada persiapan, beberapa orang akan dipilih oleh Tuhan. Jadi siapapun mereka yang dihinggapi Roh Kudus, dia nanti menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Beberapa orang yang tidak ikut perkumpulan di situ, pepenuhan roh. Waduh, Joshua ini, waduh ini hati-hati nih. Ini saking semangatnya. Musa bilang jangan, gak usah dicegah. Saya malah mau seluruh jemaat ini kepenuhan roh. Itu satu kerinduan ya seorang pemimpin ya, terwujud loh di zaman kita. Roh Kudus dicurahkan di semua daging flesh dalam bahasa Inggris dan aslinya, dicurahkan ke semua manusia. Dulu nggak boleh Roh Kudus dicurahkan sembarangan, hanya orang-orang tertentu, imam, raja itu dia yang diungkapkan waktu diurapi. Jadi kalau kena urapan lalu dia kepenuhan roh nanti. Memang ada beberapa kasus yang tidak disebut, ada kasus yang disebut seperti Saul. Daud waktu diurapi dia kepenuhan roh, makanya dia menjadi pemimpin. Nanti kalau kepenuhan roh itu karena Daud adalah seorang yang berperang, tangannya jadi waktu dia pegang senjata itu dalam kuasa Roh Kudus, makanya bisa mengalahkan banyak orang. Pegawai-pegawai Daud itu kepenuhan roh, jadi dari tangannya dia nggak perlu badan besar segala macam.
Tapi karena kepenuhan roh, karena dia seorang tentara, dia bisa mengalahkan 300 orang satu kali perang. Ya, orang manusia biasa nggak mungkin dong, betul ya? Itu menjadi orang-orang yang super karena terjadinya kepenuhan roh. Dalam zamannya Musa waktu pas membuat barang-barang, benda-benda kemah suci, itu ahli-ahliat dan Bezel, itu kepenuhan roh. Kemudian muncul ide brilian, tangannya jadi cekatan untuk menjadi tukang-tukang memahat, mengukir dan lain sebagainya. Awalnya orang biasa, tapi begitu kepenuhan roh, Nabi menjadi orang-orang yang luar biasa. Saudara ya. Nah, ini kerinduan Musa akhirnya terwujud lewat Yesus Kristus. Kita bisa kepenuhan. Kita bisa dipenuhkan dengan Roh Kudus. Nanti ada power dalam diri kita. Kalau kita menyerahkan diri kepada Tuhan, kepada Roh-Nya, maka ada hal-hal yang luar biasa yang terjadi dalam diri kita, saudara. Sebenarnya itu. Cuman sayang sekali, cuman sekedar begitu saja sih. Jadi kalau saya lihat juga Yosua bin Nun sejak mudanya. Jadi hidup mudanya, kalau orang muda itu biasanya maunya apa? Mau gue. Kalau dia mengambil tindakan jadi abdi Musa, dia udah gak mau semau gue lagi. Dia terikat dengan Musa. Dia sebagai abdi, sebagai hamba Musa, dia terikat dengan Musa, saudara. Betul kan? Itu namanya abdi. Jadi pembantu rumah tangga Musa, kira-kira begitu. Dia bukan abdinya Tuhan, dia abdinya Musa. Dia nggak bebas kemudaannya, dia nggak bawa sembarangan, enggak. Sejak mudanya. Nah ini makanya orang-orang muda ya, jangan mudanya hanya seenaknya sendiri. Waktu mudanya habis hanya dengan main game misalnya. Hari-hari lu coba catat berapa jam kau main game? Berjam-jam. Dan itu semua sia-sia. Baca Alkitab, belajar, isi cuma main game saja. Beda. Yosua abdi Musa sejak masa mudanya. Jangan lagi. 1 jam itu. Ya, di Joshua abdi Musa sejak masa mudanya. Jadi orang-orang yang kayak begini nih Tuhan pilih. Orang-orang yang kayak begini di masa depannya, di masa depanmu akan jadi pemimpin-pemimpin besar. Tapi orang-orang yang ngabisin waktu semaunya sendiri, memang sih saya juga bukan tipe hamba Tuhan yang larang sorong larang sini. Saya tahu bahwa dunia memang sudah semakin begini. Ya, presiden kita aja menyebutnya mobil legend, begitu ya. Dia membuka satu katakanlah satu peluang mobil legend. Ya, enggak akan ditahan segala macam. Tapi mari kita belajar dalam diri kita sendiri. Sebab orang muda ini cirinya kayak begini, pengkhotbah. Kita baca ya, pengkhotbah. Kalau masih muda ya repotnya kalau ada orang yang sudah tua tapi gayanya gaya muda gitu. Namanya apa? Tua-tua keladi. Tua udah tahu tua ya. Tapi kayaknya gaya muda ini nggak cocok. Cuman maksudnya bukan gaya muda dalam semangatnya, bukan. Intinya ini kayak begini nih modelnya. Coba dibaca ya, pengkhotbah. Pengkhotbah 11 kita baca. Pengkhotbah 11. Ini ciri-ciri orang muda, saudara ya. Pengkhotbah 11 kita baca ayat 9 dan 10. Yo. Bersukarialah hai pemuda, Ya. dalam kemudaanmu. Ya. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Seolah-olah dijor begitu ya. Diumbar, silakan orang muda bersukaria dalam kemudaanmu. Terus. Dan turutilah keinginan hatimu. Nah, kalau orang muda itu maunya semau gue, maunya menuruti keinginan hati dan hawa nafsu daging. Terus. Dan pandangan matamu. Terus. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau
pengadilan. Engkau akan dibawa ke pengadilan. Terus, buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan pajar hidup adalah kesia-siaan. Kalau saudara mengambil tindakan kayak begini, maunya sendiri, semua menjadi sia-sia. Yang tidak sia-sia seperti Yosua, sejak mudanya menjadi abdi Musa. Dia setia kepada Musa. Dia setia, apapun yang disuruh sama Musa, dia lakukan. Dia loyal. Dia jadi pekerja Musa sejak mudanya loh. Berarti dia mengorbankan kemudaannya. Dia mengorbankan sikap maunya sendiri. Dia mengorbankan sikap semau gue. Dia korbankan untuk menjadi abdi, mengabdi kepada Musa. Wow. Makanya biarpun Kaleb memang lebih hebat, kalau dilihat ya, Kaleb ini lebih hebat dari Yosua sebenarnya. Ya Kaleb yang mengalahkan orang-orang enak, mungkin Yosua nggak terlalu berani, Kaleb berani. Tapi siapa yang jadi pemimpin Israel? Yosua. Kaleb di bawah Yosua. Makanya waktu Kaleb mau nyerang Hebron, mau ngalahkan orang enak, dia minta izin sama Yosua. Gak sembarang, saudara. Gak sembarang orang akan dapat kepemimpinan dari Tuhan, akan diangkat derajatnya menjadi pemimpin, kecuali orang-orang itu setia dan loyal. Saudara ya, itu sebabnya ini kalau kita berkaitan dengan Yosua, kita baca satu lagi. Ini bukti bahwa kita ada ungkapan di sini, saudara ya. Yosua 1 ayat 1. Ayat 1, Yosua 1 ayat 1 kita baca nih. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Nah, Musa itu dikenalnya hamba Tuhan, atau juga disebut abdi Tuhan. Terus berfirman Tuhan kepada Yosua bin Nun, ya, abdi Musa itu. Tuh, saudara. Jadi Yosua itu dikenalnya dengan abdi Musa. Kalau Musa itu hamba Tuhan, abdi Tuhan, Yosua tidak pernah disebut abdi Tuhan. Setelah mati baru diganti, sehingga Yosua menjadi abdi Tuhan setelah Musa mati. Jadi betul-betul terbukti bahwa Yosua ini adalah orang yang loyal sama Musa, orang yang loyal sama pemimpinnya, orang yang loyal sama gembalanya. Nah, ini Yosua. Makanya diangkat menjadi pemimpin. Tertinggi dia dari semua yang tertinggi. Kalau kita mau diangkat begitu, memang mesti loyal. Kita teringat dengan kisah Yusuf. Yusuf dari sejak mudanya dia loyal kepada Potifar. Diangkat jadi pengawas kuda. Itu satu keberadaan, satu bukti. Pengangkatan itu terjadi, saudara diangkat, aku akan jadikan kamu kepala-kepala. Nggak bisa dicomot sana, comot sini, nggak bisa. Terlihat dulu kesetiaan kita. Terlihat dulu, terbukti dulu bagaimana loyal kita terhadap pemimpin yang kelihatan. Jangan ngomong begini, aku taat sama Tuhan. Tuhan nggak kelihatan. Aku taat sama Tuhan. Kalau kita taat sama Tuhan, lebih dahulu kita taat kepada pemimpin yang kelihatan. Nah, itu dia. Disuruh sama pemimpinnya A, nggak dilakukan. Disuruh sama pemimpinnya B, nggak dilakukan. Disuruh pemimpin C, dilakukannya yang A. Jadi kurang loyal, kurang taat. Saudara bayangkan ya, Yosua itu cuma abdi Musa. Dia nggak pernah naik derajatnya, nggak pernah. Dia juga nggak menyangka tiba-tiba Tuhan membuat akhirnya Yosua memimpin. Kanaan ditaklukkan oleh Yosua. Wow, luar biasa sekali. Luar biasa sekali, saudara. Sebenarnya ya, jadi kalau kita lihat ya, misalnya saya pemimpin atau kita pemimpin, kalau untuk anak buah kita menggantikan kedudukan kita, biasanya kita kasih ilmu.
Saya melihat bahwa Yosua dengan Musa kalau bicara mengenai ilmunya jaraknya jauh banget. Dan Musa tidak pernah mengimpartasi ilmunya sama Yosua. Yosua itu cuman sekitar apa sih kerjanya abdi Musa doang. Makanya dalam Yosua pasal 1 yang kita baca seterusnya, ini perhatikan baik-baik. Jadi Tuhan impartasi Yosua, jadi bukan dari Musa ya. Biasanya kan kalau guru katakan guru silat gitu ya. Oh, ada jurus-jurus ini saya mau turunkan sama murid saya yang nanti saya percaya. Diajarin kan, tiap malam diajarin gitu. Yosua nggak pernah diajarin sama Musa. Ya memang kalau dalam hal rohani tidak begitu, saudara. Jadi konteksnya semua mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan pimpinannya. Dan Tuhan lihat Yosua itu bukan karena sudah punya ilmu dari Musa, tidak. Setia sama atasan. Kita baca dalam Yosua pasal 1, kita baca ayat 3 sekarang. Atau di ayat 2, yuk, ayat 2, perhatikan. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangi sungai Yordan ini, Ya. engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada Israel, kepada orang Israel itu. Perhatikan. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Perhatikan. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Perhatikan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan terhadap engkau. Seorang pun tidak akan dapat bertahan terhadap engkau. Terus. Seumur hidupmu. Seumur hidupmu. Terus. Seperti aku menyertai Musa. Seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai kau. Aku menyertai kau. Jadi murni ini kalau urapan, kuasa, power dari Tuhan, bukan turun dari Musa, ilmu dari Tuhan. Ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hanya itu yang Tuhan bilang. Cukup saja. Karena nggak dapat ilmu, saudara. Jadi Yosua mau disiapkan sama Musa. Lalu kemudian kalau begitu, ayo kita ketemu sama Tuhan. Seperti aku berhadapan dengan Tuhan, demikian kamu akan berhadapan dengan Tuhan. Enggak. Ini ilmunya, ini caranya kita akan berhadapan muka dengan Tuhan. Enggak. Kalau bicara mengenai itu tinggi banget antara Musa sama Yosua, jaraknya jauh. Ilmunya ya. Yosua nggak dibawa sama Musa. Tuh lihat tabernakel tuh. Waktu Musa diperlihatkan contoh-contoh bagaimana tabernakel atau benda-benda itu turun dari sorga. Lalu lihat Musa melihat contoh-contoh. Yosua di sampingnya melihat juga. Enggak. Yosua paling kerjanya apa? Ya urusan yang hal yang jasmani. Tapi Yosua setia banget. Setia. Kepada Musa dia menjadi abdi Musa yang setia. Nah, saudara ya. Nah, saudara, antara atasan sama bawahan, karena ini abdi. Abdi itu berarti ada dia di bawah, lalu ada atasannya. Antara atasan sama bawahan itu beberapa hal yang terjadi, misalnya tuan dan hamba. Ini dalam pekerjaan, dalam apa saja. Kalau kita sudah mengambil sikap statusnya sebagai hamba, berarti kita punya Tuhan. Bagaimana sikap kita terhadap Tuhan? Harus setia, harus loyal. Tuhan akan angkat orang-orang yang setia dan loyal di kemudian hari. Itu yang poin pertama. Poin kedua adalah antara atasan sama bawahan. Anak dan orang tua. Anak itu harus taat sama orang tua. Dalam Tuhan tentunya semua aturan-aturan tentunya nggak boleh di luar Tuhan. Tapi dalam Tuhan taat sama orang tua, setia sama orang tua, mengabdi sama orang tua. Sebelum kita bisa mengabdi kepada Tuhan, kita mengabdi sama orang tua. Dan selanjutnya siapa? Atasan dan bawahan. Suami dan istri.
suami itu sudah Tuhan tunjukkan, bukan maunya saya sebagai suami ya. Bukan maunya Kodidin, bukan maunya Kosinlay. Mana yang suami angkat tangan? Bukan maunya kita, tapi Tuhan bilang, hei suami, kau jadi kepala. Loh iya toh. Istri jadi tubuh, jadi tunduk. Tubuh itu tunduk kepada kepala. Itu bukan maunya saya. Betul nggak Kodidin? Bukan maunya saya. Ya betul ya. Bukan maunya kita. Tuhan yang bilang. Kita hanya pelaksana. Kita panitia pelaksana. Laksanakan. Istri itu tubuh, tunduk. Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri tunduk kepada suami. Sama seperti tubuh tunduk kepada kepala. Kalau istri yang tidak tunduk tapi suka nanduk, nah itu nggak tahu. Ini ada tanda kutip ini. Saudara, setiap kita ini di surga itu punya karir. Di surga nggak semuanya rata gitu ya. Punya rumah yang sama, BTN. Udah kerja mati-matian di dunia lu dapetnya BTN. Yang nggak biasa saja BTN juga. Enggak, sorry. Di surga itu ada karir, ada tingkat-tingkat. Nah, dapat karir di dunia oke. Tapi lebih enak karir di surga, saudara. Selama-lamanya loh. Di sini saya jadi rakyat, semoga di surga jadi gubernur. Lumayan jadi gubernur. Gubernur satu wilayah, lumayan. Jadi ada karir di sana. Di mana kita bisa menikmati. Bisa menikmati. Jadi kalau istri tunduk sama suami, apa faedahnya? Diangkat derajatnya. Dan kalau misalnya istri diangkat, ya suaminya juga diangkat. Rumah tangga itu diangkat. Betul ya? Suami istri itu satu. Kalau istri tunduk sama suami, istri diangkat, suaminya angkat, anak-anaknya angkat. Oh satu kok. Kalau di mata Tuhan itu suami istri satu semua. Terangkat semua. Makanya ada rumah-rumah tangga yang tidak terangkat, kenapa? Ya itu. Jadi kalau Tuhan angkat, siapa yang bisa menurunkan? Kalau orang mengangkat kita, gara-gara anu terangkatlah kita. Bisa diturunkan sama orang lain. Tapi kalau Tuhan mengangkat, siapa yang bisa menurunkan? Betul sih? Istri tunduk kepada suami. Anak tunduk sama orang tua. Anak punya lebih hebat lagi, ini anak punya masa depan yang akhirnya punya karir yang bagus. Hamba tunduk kepada Tuhan. Jadi konteks antara Tuhan dan hamba itu harus demikian. Ada tunduk, setia, loyal. Kolose 3:22-25. Ini seorang, ini kalau mau jadi pemimpin, aku akan angkat kamu jadi kepala-kepala. Jadi orang-orang yang akan jadi kepala, kalau mau jadi kepala, maka kalau derajatmu, karirmu mau naik, yang ikut live streaming juga, kalau mau naik derajatmu, karirmu mau naik, ini ungkapan dari Tuhan. Jadi kayak Yosua, Kolose 3:22-25, bagaimana sikap seorang hamba? Yuk. Hai hamba-hamba. Hai hamba-hamba. Taatilah Tuhanmu yang di dunia ini. Taatilah Tuhanmu yang di dunia ini. Terus. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Terus. Jangan hanya di hadapan mereka saja. Jangan hanya di hadapan mereka saja. Untuk menyenangkan mereka. Untuk menyenangkan mereka. Terus. Melainkan dengan tulus hati. Karena takut akan Tuhan. Jadi kalau taat itu tulus hati. Karena takut akan Tuhan. Kolose 3 ayat 25. Sekarang 23. Apapun juga yang kamu perbuat. Apapun juga yang kamu perbuat. Perbuatlah dengan segenap hati. Perbuat dengan segenap hati, bukan dengan separuh-separuh hati, bukan dengan setengah hati, segenap hati kalau berbuat. Ya. Seperti untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Dan bukan untuk manusia. Perhatikan. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Iya, terus. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya.
Dan bagaimana kita status ini seperti Yosua. Dia memang mengabdi kepada Tuhan, tapi dia mengawali mengabdi kepada Musa. Makanya ya, para pegawai yang ada, ayo loyal. Dapat berapapun, jangan bersungut-sungut, bersyukur saja. Karena kita punya Tuhan di sorga. Macam-macam dengan Tuhan di dunia, dipites sama Tuhan di dunia. Jadi kita nggak usah ngomel-ngomel, layani baik-baik. Lakukan itu menyenangkan, bukan hanya untuk menyenangkan mereka, tapi untuk menyenangkan Tuhan. Jadi kalau saudara pegawai, saudara punya dua berkat. Satu berkat saat engkau bagus, loyal kepada perusahaan, kepada atasanmu, engkau diberkati dengan jasmani. Ya toh, dikasih upah, dikasih gaji. Berkat yang kedua, kalau engkau memang loyal kepada atasanmu dan engkau mengatakan seperti kepada Tuhan, engkau diberkati oleh Tuhan. Double. Kami cuma orang-orang yang sebagai bawahan Tuhan langsung seperti saya dalam konteks rohani, saya hanya kepada Tuhan saja dan tidak ada urusan dengan urusan dunia toh. Kami cuma berkat satu, ya kepada Tuhan ya sudah gitu. Tapi kalau saudara dalam pekerjaan itu bekerja itu dapat double berkat. Satu, dari dunia, dari atasanmu memberi upah, dari perusahaanmu memberi upah, karena engkau memberikan pekerjaan yang baik, engkau melayani dengan baik, dengan tulus hati, takut akan Tuhan, karena dasarnya takut akan Tuhan. Mungkin terbatas dalam segala hal pada saat Tuhan memberi, Tuhan di dunia ini memberi. Tapi tunggu timingnya. Segala sesuatu itu ada timing, ada waktu. Nggak begitu Tuhan biarkan. Maaf, Tuhan itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia tahu, dia mengerti. Apalagi kita anak-anaknya, saudara. Jangan mentang-mentang sudah jadi anak lalu kemudian sembarangan sembrono, bersikap yang seenaknya. Nggak ada, itu bukan sikap yang benar. Makanya Tuhan saja, dia punya kerajaan. Dia nggak seenaknya dalam mengatur kerajaan dunia pada saat dia ada di dunia ini. Dia bahkan mati di kayu salib. Nah setelah itu baru dia kuasai dunia. Dia nggak sembarang. Kerajaanku bukan dari dunia. Kalau kerajaanku dari dunia, maka murid-muridku akan menyerang kamu. Malaikatku akan menyerang kamu. Pada saat ditangkap dia. Karena bukan dari dunia kerajaannya, dari surga. Surga punya aturan. Aturan surga itu nilainya lebih tinggi dari aturan dimanapun di dunia, dengan kerajaan manapun di dunia. Dia nilainya luhur, tinggi, baik secara jasmani maupun secara rohani. Kan kalau orang berdosa, mata ganti mata, itu bisa dilakukan sama orang dunia, betul ya? Kalau disakiti, sakiti lagi. Hukum karma jatuhnya, iya kan? Semua orang dunia bisa, nggak usah belajar, bisa secara otomatis. Tapi kalau Tuhan lain. Kalau kau disakiti, berdoalah bagi yang menyakitimu. Berkatilah dia yang menganiaya kamu. Itu kan lebih tinggi kan? Derajatnya lebih tinggi. Kok bisa begini ya? Bisa. Kok mampu ya? Mampu. Hebat kok. Itu orang-orang super namanya. Waktu disakiti, dia tidak membalas menyakiti. Dia membalas dengan senyum. Dia membalas dengan doa. Dia membalas dengan memberkati. Dia membalas dengan mengampuni. Tidak bisa dibuat oleh orang dunia manapun di dunia ini. Makanya nilai kita tinggi. Nah, itu nilai kerajaan surga. Orang-orang kerajaan surga di situ letaknya. Saudara, jadi kalau kita lakukan hal-hal sebuah pengabdian yang sungguh-sungguh, maka Tuhan di atas segala Tuhan akan melihat. Mungkin dari orang itu kita nggak bisa diberkati. Artinya kita diupah ya cuma segitu saja.
katakanlah atasan kita pelit gitu. Oh, kita bisa diberkati dari yang lain. Ada banyak cara Tuhan memberkati kita. Ada banyak cara Dia bisa menolong kita. Ada banyak cara. Jadi gak usah khawatir. Jangan mikirin pada satu sisi. Itu sempit pikiran seperti itu. Tapi lihatlah bagaimana cara Tuhan akan bisa menolong kita dalam berbagai cara. Ini hal-hal yang terbukti saja. Bayangkan loh, Elia diberi makan oleh burung gagak. Susah dong burung gagak kasih makan kepada manusia. Tapi dibuat sama Tuhan demikian rupa. Selama cukup lama Elia dapat makan dari burung gagak. Tuhan bisa pakai siapapun. Bahkan orang dunia saja Tuhan pakai loh dalam memberkati kita. Entah gimana caranya, kalau Tuhan sudah jamah hati orang dunia, akhirnya penuh dengan belas kasihan. Lo banyak orang-orang di dalam Alkitab, Nebukadnezar, bagaimana Nebukadnezar memberkati Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, diangkat derajatnya. Bagaimana Firaun memberkati Yusuf. Ini orang harusnya kalau dipikirin, namanya orang seorang raja, saudara, nggak mungkin pikirannya sempit, pikirannya pendek, nggak mungkin. Panjang pikirannya. Kalau gua angkat dia jadi mangku bumi, jadi apa nantinya? Itu merugikan kerajaan. Itu merugikan semua derajat kerajaan yang telah terlihat begitu terpandang bagus. Tapi segera dia angkat Yusuf, dikasih baju kerajaan, pimpin kerajaan ini. Oh hebat. Nah itu karena orang-orang kafir kan ciptaan Tuhan, betul tuh? Kalau Tuhan membuat mereka bisa berubah, bisa hatinya baik, oh gampang ciptaannya kok. Setia. Amin, setia. Loyal kepada yang kelihatan. Jadi bicara mengenai Musa itu adalah pemimpin yang kelihatan. Setia di situ. Jangan berkata aku setia sama Tuhan, tapi yang tidak kelihatan gak setia. Aku setia sama Tuhan, ke gereja gak pernah. Itu namanya omong kosong. Kakesan oncom. Kakesan kosong. Enak kan? Jadi mari setia sama Tuhan. Poin terakhir, Lukas, ayat ini sudah kita tahu. Tidak mengapa kita perlu untuk diperkuat. Lukas pasal, ya kita baca ya dalam Lukas pasal 12 ya. Bentar. Tuhan akan membawa kita, Lukas 16 maksudnya. Ya, Lukas 16 ayat 10. Ya, kita baca. Ini perhatikan ya. Perhatikan, ini mengandung makna yang dalam banget di sini. Yuk. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Ia nanti setia juga dalam perkara-perkara besar. Yosua, abdi Musa, dia setia pada saat disuruh oleh Musa, dia setia, dia loyal, dia lakukan dengan tulus hati, dia sukacita saat menjadi abdi Musa. Ya Musa juga mungkin seorang tuan, seorang pemimpin yang gak sempurna banget sih, yang gak ditulis memang, cuman ada aja lah saat Yosua lagi capek, lalu kemudian Musa nyuruh, capek lelah, rasanya kok Musa nggak punya pengertian, tapi Yosua lakukan itu semua dengan hati yang tulus. Kesal sih kesal, ada aja begitu saudara, sekalipun tidak tertulis, ada aja. Ya saudara, namanya juga manusia, saudara ya. Tapi dia setia, dia loyal, dia cuma kerjanya cuma itu saja, nggak banyak, nggak kayak yang lain mungkin ya disuruh ya dia kerjakan.
Ruang lingkupnya kecil lah, cuma Abdi Musa saja kok. Saudara yang apalagi kalau kita lihat Yusuf, wah bagaimana dia setia kepada sebagai budak. Lebih kecil lagi tuh, tidak dihargai lagi. Nah tapi setia, mereka ini setia semua dalam perkara kecil, maka diberikan hal-hal yang besar. Terus, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, juga kalau tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah ini kalau perkara kecil yang tidak benar, konteksnya apa? Duit. Sebab ayat selanjutnya, ayo dibaca. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, duit itu tidak jujur. Kadang-kadang kalau kita pegang duit, ada ketidakjujuran membuat kita rasanya nih sayang gitu. Sayang ini tidak jujur. Mamon, orang serakah itu tidak jujur. Punya daya tarik. Kalau kita lihat duitnya merah, Soekarno Hatta ya, yang merah. Bukan dia menarik kita, bukan. Tapi ada sesuatu lah. Yang akhirnya kita tidak jujur. Yang tidak jujur sama Tuhan. Tidak beri perpuluhan misalnya. Tidak memberi apa yang haknya milik Tuhan dan milik ya orang-orang janda, orang-orang yang bagiannya begitu. Lebih tidak jujurnya di sini loh. Lebih memakai untuk diri sendiri. Saudara, semua berkat yang kita dapat ada hak buat orang lain. Kalau dalam Alkitab hak Lewi, karena Lewi tidak kerja, jadi kita beri haknya. Tapi sayang ya kalau dikasih saya kurang buat diriku. Banyak kali kan kita menguntungkan. Sebab berkaitan dengan mamon, ada bendahara yang tidak jujur, yang memboroskan, yang menghambur-hamburkan uang yang bukan miliknya. Namanya kan mementingkan diri sendiri. Terus, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Makanya kalau kita tidak benar dalam perkara kecil, kita tidak benar juga dalam perkara besar. Nilainya kan kecil kalau uang itu kecil dulu, lama-lama besar. Lebih mementingkan diri sendiri sebenarnya daripada kepentingan orang lain. Kalau mementingkan kepentingan orang lain, ada modus. Ini yang bahaya. Kepentingan orang lain tapi ada modus. Kalau kamu memberi sedekah, jangan ketahuan sama orang, maka bapakmu akan membalas. Nah kalau kamu memberi sedekah, ditaruh di Facebook, ya sudah, bagus ya, video itu bagus ya. Udah selesailah upamu di situ. Apa upanya? Diomongin sama orang, bagus ya, bagus. Bapak di surga nggak ngasih terus kan? Selesai sudah ya anak ya. Masukin ke YouTube. Kalau kau memberi kepada orang yang nantinya bisa balas kepada kamu, sama dengan pemungut cukai juga begitu. Tapi kalau kau memberi kepada orang yang tidak bisa membalas kepada kamu, itu nanti bagian Bapa di surga yang memberikan berlimpah-limpah. Nah itu loh kita harus mikirnya di situ. Yuk. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, Jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, ya. Siapakah yang akan menyerahkan hartamu? Siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Saudara tahu nggak? Kalau kita punya usaha, ada namanya harta usaha kita, itu sebutannya orang lain. Nah ini konteksnya pada konteks pemborosan. Saya melihat ada banyak anak-anak rohani yang sudah dipakai oleh Tuhan, yang sudah diberkati, mentok diboros, boros, pengelolaan uangnya nggak bagus, akhirnya grup, ya sayang. Nah ini harta orang lain. Kita punya modal, katakan ini barang ini ada 100.000 saya beli, saya jual 120.000, 20.000 itu untung, itu uang dinginnya. Nah, waktu saya beli karena saya mau terus jalan ini, saya mesti beli lagi 100.000. Pada saat kita punya modal, kita punya 100 begitu dijual 120.000, itu bukan milik kita semua. Ada milik yang adalah usaha kita, sebenarnya harta orang lain, supaya dia berjalan terus. Tapi karena kita udah gede ya, 110 kita belanjakan buat diri kita sendiri.
tinggal 10 menit. Ya udah itu usaha, matilah. Bagaimana caranya? Ngambil dari bank. Nah, terus terlilit hutang, gali lubang, tutup lubang. Ini adalah persoalan-persoalan boros. Gimana Tuhan memberikan hartamu yang sesungguhnya? Saudara tahu, saat kau mendengar firman, itu harta. Belum cair cuma. Belum cair. Tunggu tanggal mainnya dia cair kalau kita butuh. Lo serius? Firman itu seperti permata dan emas. Makanya Petrus bilang begini, mas perak tidak ada padaku. Ini yang ada padaku lebih daripada mas perak. Dalam nama Yesus, bangkit dan berjalanlah. Itu lumpuh, si lumpuh itu bangkit berjalan sembuh. Kalau dia ke dokter, saudara, untuk sembuh total seperti itu, habis berapa ratus juta kira-kira begitu. Petrus gak punya ratusan juta, punyanya nama Tuhan, melebihi daripada ratusan juta untuk menyembuhkan si lumpuh. Orang sakit kanker ada 1 miliar habis loh, 1 miliar, tapi gak sembuh, mati malah. Dalam diri kita ada nama Yesus. Nah bayangkan, waktu disembuhkan total itu melebihi dari 1 miliar. Kayak gitulah gambarannya. Nama Yesus, apalagi kita menerima darah Yesus, itu mahal, darah yang mahal. Seisi dunia dikumpulkan hartanya, nggak bisa menyelamatkan 1 orang. Tapi darah Yesus menyelamatkan kita. Darahnya lebih mahal daripada seisi dunia harta dikumpulkan. Ada pada kita. Setiap firman yang kita dengar, saat kita melakukan, tunggu tanggal mainnya. Tinggal cair. Semua ada waktu. Israel sampai ke tanah Kanaan ada waktu, saudara. Begitu di tanah Kanaan akan terjadi kelipatan yang berlipat-lipat ganda. Kita sendiri bingung. Bagaimana Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Yang Tuhan minta diulang lagi, pengelolaan. Saudara mau diberkati berlimpah-limpah tapi kalau pengelolaannya nggak baik, ya habis semua lah. Keuntungan diri buat kita sendiri ya, banyak keinginan, betul. Saya aja banyak keinginan. Aduh pengen ini. Bukan sesuatu yang apa-apa. Misalnya nih komputer nih kurang. Wah ini kurang. Ini aja nih. Aduh rasanya kurang enak ya. Dengernya gimana? Beli lagi. Ya habis aja duitnya semua. Punya motor. Mobil. Udah mobilnya udah bagus. Ganti lagi. Lagi ganti. Stylenya mungkin diganti ya. Lebih kecil. Saya kaila biarin dia begitu. Karena bukan buat gengsi-gengsian. Oh kata Edu kan papi udah tua. Gue masih muda. Justru masih muda itu pintar mengelola. Setia dalam perkara kecil itu di usia muda. Makanya saya lihat, aduh, ada orang yang baru diberkati beli tas ratusan juta. Tas itu ratusan juta. Pakai tas udah biasa aja, sama aja. Lo bayangin ya, kalau saya pakai baju segala macam, dianggap sama orang, wih, bajunya bermerek ya? Enggak, ada mereknya sih kan. Gak taunya siapa yang pakai itu menjadi keren gitu ya. Coba tuh ada merek baju apa gitu ya, dipakai sama pemulung gitu. Ya mungkin temen gitu ya, atau nyuri gitu, dia pakai baju, tapi dia udah biasa mulung gitu. Ketemu sama orang, tetap aja harganya kan rendah, karena pemulung, orang itu tahu dia pemulung. Padahal dipakai bajunya mahal loh. Nggak, orang nggak akan begini, wow, enggak, saudara. Tetap aja lu dari mana lu nyuri ya, paling begitu, saudara ya. Jadi ingatannya kita loh, sikap kita yang membuat derajat kita naik, bukan barang-barang yang kita pakai. Setia pada perkara kecil, juga harus benar dalam perkara kecil. Ya, soal uang,
soal harus benar, saudara. Nanti Tuhan akan angkat kita akan dimuliakan sama Tuhan. Yuk kita datang sama Tuhan. Makanya terus bersyukur. Kita selalu bersyukur ya. Kita nyanyikan lagu yang pertama ya, Tunaikan Syukur, lagu lama, saudara. Mari kita bersyukur selalu sama Tuhan. Jangan bersungut-sungut, karena bersungut-sungutlah Israel tidak masuk tanah Kanaan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yuk, lain terjemahan suci siap. Dikasih Lena. Haleluya. Di hadapan kami ada perjamuan suci. Kami mohon Tuhan urapan-Mu, belas kasihan-Mu kepada setiap kami, sehingga perjamuan suci ini menjadi kekuatan di dalam hidup kami, memberikan hal-hal yang dahsyat, kesembuhan, pertolongan, terbuka jalan. Karena perjamuan suci atau korban-Mu adalah sumber dari segalanya. Kami terima dengan hati yang merendahkan diri, menyembah-Mu, memuja-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Bersama juga dengan yang ikut live streaming, semua perjamuan suci yang dipegang oleh mereka adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami terima dengan hati yang menyembah dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bagi kami. Bye.
kuduskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Maka dengan percaya tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita angkat minuman dan dengar firman Tuhan. Demikian Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minumlah dengan percaya darah Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sekali namamu. Allah makanya sekali mengucap syukur. Haleluya. Mengucap syukur apapun yang terjadi. Dalam nama Yesus terjadi kesembuhan atas anak-anak Tuhan yang ikut berjalan seperti karena kuasa Tuhan, kuasa Kristus, biru Yesus, darah Yesus, haleluya, tubuh Yesus yang telah kita makan menjadi kekuatan dahsyat dalam nama Yesus. Oleh biru Yesus sembuh, terbuka jalan, terjadi keajaiban dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, kami punya harta yaitu firman-Mu. Firman-Mu yang telah kami simpan di dalam hati yang baik, tempat penyimpanan yang baik, maka firman-Mu akan mengerjakan hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan kami. Kami mau setia kepada Tuhan. Kami juga mau loyal setia kepada atasan kami, seperti Yosua. Haleluya. Maka saatnya Tuhan akan tolong dan mengangkat kami. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu bekerja. Kami percaya tangan-Mu akan mengangkat kami menjadi mulia. Kami percaya janji-janji-Mu digenapi. Kami percaya semuanya dipenuhi. Karena Engkau telah berjanji, bahkan janji-Mu diikatkan dengan sumpah. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya biarlah kami terus menjadi bawahan yang loyal kepada atasan. Sebagai anak taat sama orang tua. Sebagai istri taat sama suami, sebagai bawahan taat kepada atasan, sebagai jemaat taat kepada gembala, kepada pimpinan rohani. Terpujilah nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kau berkati semua yang hadir dan yang ikut live streaming hari ini. Berkati keluarga di sini yang telah menyiapkan tempat ibadah. Berkati keluarga yang dengan pastori Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja. Keluarga dari adik-adik hamba Tuhan, Bu Biansi dan keluarga dalam nama Yesus Kristus sembuh total. Haleluya. Kuasa Tuhan bekerja atas mereka semua. Terima kasih Bapa yang baik. Demikian juga kami serahkan kepada Tuhan semuanya ya Bapa. Kau berkati Presiden kami Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin dengan semua para staf kepresidenan, menteri, kepala daerah, wakil rakyat di pusat dan di daerah-daerah. Haleluya, dengan proyek-proyek yang ada, vaksinasi dan semuanya Tuhan diberkati. KPK TNI Polri Densus 88 diberkati, beri hikmat untuk bisa membongkar kasus-kasus besar koruptor, terorisme, gembong-gembong narkoba, sindikat mafia yang merugikan negara dihukum Tuhan. Haleluya. Tetapi kalau luput dari hukum di Indonesia karena suap dan sokok, mari kami mohon hukum sorga bertindak. Nama Tuhan ditakuti di bumi Indonesia ini. Haleluya. Juga Tuhan Munas yang akan diadakan oleh GSPDI di 22 sampai 25, Tuhan berkemurahanlah supaya bisa terlaksana di dalam nama Yesus Kristus. Dan dengan ini, dengan otoritas dari Tuhan, kami hentikan penyebaran virus corona bersama variannya di bumi Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kuasa Tuhan bekerja untuk Pegadaian diberkati, pemerintah setempat diberkati Tuhan, di kecamatan, kabupaten dan semua
yang di Indonesia ini diberkati. Terpujilah nama Yesus Kristus. Terima kasih buat semua yang kau kerjakan Bapa. Kalau sebentar kami kembali ke kami masing-masing, sampaikan dengan selamat, dengan tidak kekurangan sesuatu apapun, kembalikan pada hari-hari ibadah yang sudah bertetapkan. Terpujilah nama Yesus Kristus. Angkat dua tangan dan terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, terimalah anugerah, cinta kasih sayang dari Bapa yang sungguh sangat mengasihimu, kasih karunia lewat kuasa pendanaan korban Kristus, serta pimpinan kekuatan kuasa Roh Kudus menjadi milikmu saudara-saudara dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya.